وعلى آله وأصحابه ولكافة الأنبياء والمرسلين والعلماء والشهداء والصالحين شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدب نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Tuan-tuan jemaah salat maghrib dan majlis ta'lim fardu Masjid Agung Karim rahimahullah. Kembali kita dalam pengajian tasawuf yang merujuk kepada kitab Syiarus Salihin halaman 18 jilid 3. Jilid 4 jilid 3. Fasl fi bayani haqiqatus sabar. Ini satu fasal pada menceritakan hakikat sabar. Jadi tuan-tuan, fasal ini bukan fasal tentang sabar, tapi isi yang ada di dalam sabar. Jadi lain rumah, lain isi rumah. Lain kelapa, lain isi kelapa. Lain cakap, lain isi cakap. Cakap bisa saja melarang, tapi isinya menyuruh. Cakap bisa saja menyuruh, tapi isinya melarang. Oleh karena itu selalu dipisahkan sesuatu dengan isi sesuatu. Mari kita lihat. Ini fasal pada menyatakan hakikat sabar. Jadi ini isinya sabar. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, i'lam annahu murakkabun minal ilmi wal hali wal amali. فالعلم فيه كالشجر والحال كالأغصان والعمل كالثمر. Artinya, siapa yang membaca? Silakan. Artinya, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, ketahui olehmu bahwasanya sabar itu bersusun daripada 3 perkara. Pertama, ilmu, yakni mengetahui akan bahawa sabar itu baginya muslihat di dalam agama dan ada baginya beberapa faedah yang memberi manfaat di dalam dunia dan di dalam akhirat. Dan dengan mengetahui akan yang demikian itu, maka jadi ia berperangai dengan sabar itu. Kedua, halal, yakni sungguh sampai situ dulu. Kedua, hal. Tapi itu sudah bab lain. Tunggu dulu. Jadi hakikat sabar, isi sabar itu katanya tadi ada 3 subjudul di dalam sabar. 3 poin penting di dalam sabar. Siapa yang hendak mendapatkan sabar, jangan tak dapatnya yang 3 ini. Itu artinya hakikat isi sabar. Jadi
mendapatkan yang tiga ini setara dengan mampu bersifat sabar. Tidak mendapatkan yang tiga ini setara dengan tidak berlaku sabar atau tidak sabar atau tidak mendapatkan sabar. Jadi tak di golongan orang sabar lah dia. Kalau tak dapatnya yang tiga ni. Mari kita tengok yang tiga ni. Yang pertama dari tiga itu dah dibaca tadi terjemahannya. Yakni mengetahui akan bahawa sabar itu baginya maslahat di dalam agama. Jadi mesti tahu orang ni di dalam sabar ada diletakkan Allah keuntungan. Maslahat itu kebajikan, keuntungan. Dalam pandangan agama, bukan dalam pandangan syahwat. Bukan dalam pandangan hawa nafsu. Bisa saja nanti dalam pandangan hawa nafsu bukan maslahat, bukan keuntungan. Tapi dalam pandangan agama, iman, itu keuntungan. Itu harus tahu dia. Berarti tak boleh jauh dari ilmu berarti. Orang yang bisa berlaku sabar, lalu sabarnya itu menguntungkannya di dunianya dan di akhiratnya, tak boleh jauh dari ilmu. Harus berilmu. Harus berilmu maknanya harus menuntun ilmu. Jadi tidak bisa sabar orang yang tidak berilmu. Tidak bisa sabar. Kita dekati kembali. Yang pertama tadi. Pertama, yakni mengetahui akan bahawa sabar itu baginya maslahat di dalam agama dan ada baginya beberapa faidah yang memberi manfaat di dalam dunia dan di dalam akhirat. Di dalam sabar itu ada beberapa manfaat keuntungan di dunia dan di akhirat. Nah, itu akan diurai nanti pada bab-bab berikutnya. Dan dengan mengetahui akan yang demikian itu, siapa yang mendalaminya itu maksudnya mengetahui akan yang demikian itu, maka jadi ia berperangai dengan sabar. Hanya orang yang faham manfaat yang diletakkan agama di dalam sabar, itu saja yang menempuh jalan itu. Yang tidak semu, kering, pura-pura, atau terpaksa. Terpaksa sabar karena tak bisa melawan. Kalau bisa melawan, tak diam dia. Karena tak nampaknya manfaat. Orang yang melihat manfaat, nampaknya mampu pun dia melawan, dia tak melawan. Karena dia tahu ada manfaat. Masih ingat tak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di Taif, dilempari orang Taif dengan batu kotoran onta, lalu datang Jibril. Asal mau saja menganggukkan sikit saja, itu pertanda setuju mulai itu Muhammad. Kami angkatlah gunung nih, kami timpakanlah ke orang Taif nih. Rasulullah menggunakan pakaian sabarnya. Tidak. Saya tidak mau. Rasulullah itu contoh kita di dalam sabar. Figur utama di dalam sabar. Kita tahu kita ni tak sekuat Rasulullah. Tapi disuruh kita ni meniru, mencontoh sekuat yang ada di badan kita. Makanya sabar kita ni tak sama. Karena kekuatannya mencontoh tak sama. Si A mencontoh juga, tapi 10 kilo yang bisa dicontohnya. Si B mencontoh 100 kilo yang bisa dicontoh. Orang dua ni tingkat sabarnya tak sama. Tapi kedua-dua orang ini adalah orang yang salikin. Tengah berjalan menuju Allah dengan menggunakan contoh yang ada, yakni Rasulullah. Uswatun hasanah. Contoh suri tauladan yang utama. Jadi tuan-tuan, kembali, hakikat sabar yang pertama, Allah menjanjikan di dalam banyak ayat, Rasulullah membagi tahu di dalam banyak hadis bahwa orang yang sabar tidak kehilangan apa-apa pun, bahkan mendapat banyak apa-apa. Orang yang sabar dikirim Allah musibah, bala, bencana, atau direndahkan dia, atau dihinakan dia. Dia tidak hina dengan dihinakan. Dia tidak rendah dengan direndahkan. Bahkan
Ketika direndahkan orang dia teringat bahwa semua makhluk rendah, hanya Allah yang maha tinggi, dan hanya siapa yang ditinggikan Allah saja yang tinggi. Ketika itulah datang di dalam hatinya terpancar, maka dengan direndahkan orang dia mendapat kebaikan, atau orang yang merendahkan tu telah menghantar kebaikan kepadanya. Jadi jangan terlalu marah kepada orang yang benci sama kita, karena kadang-kadang tengah dikirimkannya kebenciannya, diucapkannya kemarahannya, kebenciannya, atau dibikinnya aktingnya tentang kemarahannya dan kebenciannya. Di situ kita teringat kaji kita, lalu kita pasang, kita pakai kaji kita. Ya Allah, orang ini tengah mengingat merendahkan aku. Inilah saatnya aku mengingat kerendahanku. Memang aku rendah, hina, rendah, banyak dosa, sikit amal. Orang ini menghujatku, merendahkanku. Memang itulah hakikatku. Yang maha tinggi hanyalah Engkau, ya Allah. Orang ini tengah mendapat manfaat lewat direndahkan orang lain. Tengah mendapat manfaat lewat dihina orang lain. Jadi hinaan orang lain tidak semuanya merugikan kita. Itu yang dimaksud dengan tulisan tengok. Yang pertama ilmu, yakni mengetahui akan bahawa sabar itu baginya maslahat di dalam agama. Sabar itu ada maslahat dalam agama. Maslahat apa di dalam agama? Siapa yang merasa dirinya rendah, maka saat itu dia ditinggikan Allah. Siapa yang merasa dirinya tinggi, saat itu juga dia direndahkan Allah. Siapa yang merasa dirinya tak berilmu, maka di saat itu dibimbing Allah dengan ilmunya. Nah, ini hakikat sabar. Dan baginya beberapa faedah yang memberi manfaat di dalam dunia dan di dalam akhirat. Imam Al-Alim Allamah Ibnu Ata'illah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa qaddasa sirruh, bintang yang terang dari timur ke barat dunia ini. Salah satu bintang penerang adalah Ibnu Ata'illah. Ibnu Ata'illah ini punya ayah ulama besar, punya atok ulama lebih besar lagi, terkenal, sangat besar. Tapi Ibnu Ata'illah punya atok, ketika ditengoknya cucunya ini masuk di wilayah ilmu tasawuf, tak begitu suka dia. Karena dia takut tak mewarisi kebesaran kepemimpinannya nanti. Dia adalah ulama yang besar di mata umat, besar di mata negara, besar di mata semuanya orang. Dia takut tidak mewarisi itu, maka akan mencoba menjauhkan cucunya ini dari pengaruh ulama besar waktu itu, lampu besar, guru besar waktu itu adalah Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, pengasas tariqat Syadziliyah. Ke dalam tariqat kita Naqsabandiyah bersambung pada sambungan yang ke 23 atau 24. Imam Asy-Syadzili ini guru yang memberi inspirasi kepada orang Mesir. Tentu saja orang Mesir sesuai dengan kepintaran masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Tak mesti sama kecerdasannya semua memahami pengajaran Abul Hasan Asy-Syadzili. Yang diilhami Allah kepintaran, banyaklah
pemahamannya. Yang banyak pemahamannya di bab ilmu menang dia. Tapi di bab amal belum tentu. Karena ada orang yang banyak sudah di kepalanya, tapi yang diamalkannya sedikit. Ada orang yang hanya sedikit dapat difahaminya, tapi yang sedikit itu semua diamalkannya. Mana lebih utama yang orang? Si A, kecerdasannya tinggi, 10 diterangkan, 10 dia faham, tapi yang diamalkannya 2. Si B, 10 diterangkan karena kecerdasannya tak terlalu tinggi, 10 diterangkan, yang difahaminya 2. Yang diamalkannya 2. Si A yang difahaminya 10, yang diamalkannya 2. Mana lebih baik orang ini di hadapan Allah? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar murka Allah orang yang dah tahu tapi tidak diamalkan. Siapa yang kena di sini? Orang 2 tadi. Si A. Si B kena tak? Tak kena. Jadi apalah kesalahan si B di sini? Dah ada. Kalau lemahnya dia, bodohnya dia, itu bukan dari dia. Itu dari siapa? Dari Allah. Kalau dipulangkannya, dikembalikannya kepada Allah itu membuat dia naik. Ya Allah, aku yang lemah ini, engkaulah yang menetapkannya ini lemah. Aku yang tak mampu memahami ini, engkaulah yang membuat ini, aku ini tak mampu memahami. Apabila engkau berikan pemahaman, nur, maka aku menjadi faham. Maka aku mohon kepada engkau, ya Allah, bagi aku nur, bagi aku pemahaman. Wa may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang dimahukan Allah orang tu menjadi baik dalam beragama ni, dikirimkan Allah kepada orang tu kecerdasan memahami agama ni dan mengamalkan. Jadi itu dapat kita rasakan sedikit demi sedikit, dapat kita rasakan kalau makin banyak yang kita suka mengamalkan dari apa yang kita dah tahu, itu artinya Allah makin panggil kita mendekat kepada dia. Dari beberapa yang kita tahu, selama ini tak begitu suka, tak begitu giat kita mengamalkannya. Tapi belakangan ini makin suka kita mengamalkannya, makin giat kita mengamalkannya. Ketahuilah bahwa Allah tengah menarikmu untuk mendekat kepadanya. Sebaliknya, kalau makin banyak ilmu yang kita pelajari atau yang kita dah tahu dari dulu pun, belum ada terbuka hati, tertarik hati untuk mengamalkan. Hanya tahu tu udah tahu, udah tersusun banyak yang kita dah tahu, tapi belum ada yang bersungguh-sungguh hati ingin menggelutinya. Ini menunjukkan bahwa Allah tengah menjauhi kita, menjauhkan kita. Oleh karena itu, orang-orang yang mengekali zikrullah, yang mereka minta kepada Allah adalah ridha Allah. Ilahi, anta maqsudi, wa ridhaka matlubi. Sebelum berzikir, sebelum beristighfar, sebelum baca Quran, sebelum salat, sebelum puasa, sebelum apa saja, letakkan dulu itu. Ini kerjaku ini ya Allah, dalam rangka, ku kerjakan ini dalam rangka menuju engkau, mencari sukamu. Nah, begitu dulu. Supaya nanti muafaqah, bertepatan dengan apa yang kita amalkan. Karena semua amal ini tidak sah ini kalau bukan ditujukan untuk Allah. Tidak sah ini. Tidak akan diterge, tidak akan diopeni Allah. Amal apapun yang ditujukan bukan menuju Allah, tetapi menuju makhluknya. Siapa ini makhluknya? Pemimpin negara misalnya. Atau menuju makhluknya. Siapa ini makhluknya? Orang jahat yang sangat ditakuti kejahatannya misalnya. Atau menuju makhluknya. Siapa ini makhluknya ini? Hujan misalnya. Ada amalan yang ditujukan untuk hujan. Supaya hujan itu pergi dulu ke sana. Supaya hujan itu pergi dulu ke sini. Supaya ini pesta ini tidak apa-apa. Ini semuanya batil.
menjadi penyesalan ini besok kepada orang yang membuatnya dan yang berpihak kepada yang membuatnya. Karena tidak ada yang sah, tidak ada yang diterima amalan kecuali yang ditujukan untuk Allah. Cara menujukannya pun kepada Allah bukan serampangan, asal tujukan saja yang pantas ke yang tak pantas ke tak. Tetapi yang pantas ditujukan hanya yang diketahui, diridainya, disukainya. Dari mana kita tahu benda ini disukainya, benda ini tak disukainya, ini diridainya, ini tak diridainya? Dari mana tahu? Ilmu. Makanya tak boleh jauh-jauh dari ilmu. Tak boleh jauh-jauh dari ilmu. Makanya Allah menyebutnya Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah yang mengilmui semua langit dan bumi. Semua pori-pori bumi, pori-pori benda-benda, batu manusia, otak manusia, malaikat jin, itu dipenuhi oleh ilmu, pengetahuan dan pengendalian Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi yang pertama mesti ada, dan dengan sadar kita berilmu. Hendak mengerjakan sabar harus dengan ilmu. Masuk yang kedua. Terjemahan yang tadi yang kedua wal hal dan hal, yakni berkelakuan. Lanjut baca. Ada soalan? Cerita Imam Ibnu Athaillah tadi, dia orang yang belum selesai tadi ya. Itulah kalau tak diingatkan itu tak selesai lah tuh. Teruslah itu terpotong. Beliau ini orang yang sabar menerima kemarahan atuknya. Tak mudah itu. Berhadapan dengan atuk kita. Kita budak-budak cucunya. Umur 17 tahun masa itu beliau. Sejarah menulis antara 17-19. Ada yang mengatakan 20. Atuknya ulama besar yang berpengaruh, berilmu besar, melarang. Jangan di wilayah itu. Jangan dulu tekuni itu. Nanti aja itu. Dengan manusia biasa, seorang cucu tak bisa menolaknya itu. Dalil lebih lengkap, umur lebih senior, apa lagi? Pengaruh lebih besar. Apa yang bisa menolak itu? Pergi kepada Allah. Ilahi anta maqsudi. Wahai Allah, engkau yang kumaksud. Ridamu yang kucari. Allah sudah menyediakan, datang kepada dia. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Bangun tengah malam. Walaupun ini atuk besar, yang dibesarkan orang sedunia ini, apa rupanya? Kalau tersilap dia dalam perintahnya kepada saya, kenapa? Tanya kepada Allah. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari tidak ragu berseberangan berapa tahun dengan atuknya. Sehinggalah pada saatnya atuknya mohon maaf dari kekhilafannya. Melarang cucunya masuk di wilayah sufi, di wilayah pengkajian pendalaman tasawuf. Makanya tuan-tuan, itu Al-Hikam itu kado, bingkai hadiah kepada atuknya untuk meyakinkan, tok, yang kau salah duga sama aku selama ini jawabannya. Baca ini. Kalau ini masih salah, aku salah lah tuh selama ini. Kalau ini benar, maka engkaulah yang harus istighfar. Itu Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Makanya Al-Hikam yang kita baca itu ditulis oleh pemuda yang berumur 20 tahun. Itu diakui seluruh ulama di dunia sejak ditulis sampai ke hari ini, salah satu tulisan terbaik di alam semesta. Itu sama pengakuan ilmuwan kepada Al-Hikam dengan kepada Ihya Ulumuddin. Ya ilmuwan yang mengakui. Kalau kita mengakui, awak mau atau tak mau mengakui pun tak ada masalah. Tak mengurangi, tak menambahi. Tapi kalau para ilmuwan
yang bergelut di dunia ilmu, yang punya nama besar di mata ahli ilmu, mengatakan ini. Pikir. Jadi Al-Hikam itu kitab terbaik di dunia, salah satu kitab terbaik di dunia setelah Ihya Ulumuddin. Itu ditulis remaja berumur 20 tahun. Tapi jangan tengok remaja 20 tahunnya itu. Siapapun yang menulisnya itu, di kala mana pun itu, kalau dibimbing Allah hatinya, Ihya Ulumuddin kita tahu, ya, setiap satu bab dalam Ihya Ulumuddin itu ditulis Imam Al-Ghazali di dalam ilham Allah, istikharah dulu, tahajud dulu, bertanya dulu kepada Allah tentang masalah ini, sudah disetujui Allah, dibenarkan Allah, dipuji Allah, baru ditulis. Itu Ihya Ulumuddin. Begitu menulisnya. Kalau kita kuliah menulis skripsi sambil apa? Sambil lari sana, lari sini, tanya sana, tanya sini. Kadang-kadang sambil copy paste lagi. Copy paste. Tulisan entah siapa. Jadi tulisanku, karanganku, buatanku. Itu kita lah. Tapi Ihya tertinggi karena cara kerjanya pun memang tinggi. Mereka orang-orang yang menjadi imam kita, contoh kita dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang kedua, silakan. Baca. Nampak tak? Kedua hal, yakni berkelakuan. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang kedua, hal yakni berkelakuan di dalam hati dengan sabar atas kesusahan berbuat ibadat, dan daripada kesusahan meninggalkan maksiat, dan daripada kesusahan meninggalkan berlebih-lebih di dalam syahwat yang mubah, dan sabar ia. Dan sebab ya yang demikian itu, Pertama namanya apa? Ilmu. Orang sabar harus berilmu, baru bisa dia sampai kepada sabar. Itu tadi yang pertama. Yang kedua, supaya bisa orang sampai mendirikan sabar, dan sabarnya itu manfaat untuk dia di dunia dan di akhirat, bahkan berefek itu kepada orang lain, kepada alam, negeri tempat dia tinggal. Yang kedua, dia mesti punya hal. Hal itu keadaan. Keadaan itu keadaan diri. Ini yang tiang nombor 2 nih, bukan cerita zahir ini cerita batin. Ini cerita rasa. Manusia itu utamanya rasa, bukan benda. Manusia itu utamanya batin, bukan zahir. Oleh karenanya, semuanya amal yang datang dari Allah itu kalau diperiksa, mesti ada komponen zahirnya, ada komponen batinnya. Bahkan ciri-ciri perintah Allah, amalan yang langsung kita kerjakan dalam perintah Allah, itu komponen batinnya dominan, komponen zahirnya sikit saja. Seperti solat. Tengoklah solat. Tak bisa solat tegak, solat duduk. Tidak mesti tegak. Tak bisa solat duduk, solat baring. Tidak mesti duduk, baring pun boleh. Tak bisa berbaju yang bagus, berbaju bungkus-bungkus pakai kain, pakai daun pisang, boleh. Tak ada daun pisang, bungkus pakai lumpur, bisa. Karena tidak diutamakan itu. Tapi kalbu dalam sholat dah ada diganti-ganti. Tak diganti, tetap itu juga. Dalam keadaan sholat duduk, sholat baring, kalau kalbunya mesti itu juga. Pertama kalbu. Mari kita tengok hal ini, tiang kedua bagi orang yang hendak mendirikan sabar. Berkelakuan di dalam hatinya dengan sabar atas kesusahan. Jadi ini bukan kelakuan zahir. Orang yang punya sabar dengan yang tidak punya sabar bisa saja nampak, kalau dipandang luarnya sama ini orang.
sama-sama ditimpa penyakit, sama-sama sibuk berubat kemana-mana, tapi satu rupanya punya hal, satu tidak punya hal. Yang punya hal itu diambilnya dari petunjuk syariat. Jadi tak boleh jauh juga dari ilmu. Memang pongkolnya ke ilmu juga. Apa itu hal? Dalam menghadapi kesusahan. Apa itu kesusahan? Katalah dulu datang penyakit. Orang yang penyakitan itu apa? Tugas dia berobat, mencari obat ke sana sini. Sama orang dua nih, mencari obat. Tapi di dalam tak sama. Dalam mencari obat, walaupun jingkrak sana, lompat sini, ini lompatnya ini hanya memaksimalkan usahanya. Namun kalau di dalam keyakinannya, yang bikin sembuh itu Engkau ya Allah. Obat yang ku cari ini bukan bikin sembuh, ini menjalankan perintahmu saja aku nih. Dan aku ingin mendapat nilai terbaik dari perintah ini, makanya aku cepat ke sana, supaya dapatku poin terbaik, nilai terbaik dalam merespon perintah. Yang satu tak, macam itu juga jingkraknya. Begitu dikirim Allah penyakit, sibuk cari obat. Dalam hatinya, ini kalau lambat saya sikit ke sana mati, ini kalau lambat dapat obat. Syarat kedua, tiang kedua untuk dapat fadilat sabar yang disediakan Allah, yang dijanjikan Allah, mesti ada hal. Apa itu? Kondisi batin, kondisi i'tiqad, kondisi keyakinan dalam semua perkara. Sampaikan kepada perkara yang kecil-kecil. Kita duduk di sini hendak mencari ilmu. Mencari ilmu itu perintah. Jadi duduklah menjalankan perintah. Ilmu itu bukan dari buku, bukan dari ustadz, bukan dari guru. Ilmu dari Allah. Tapi apa yang diperintah Allah dalam bab itu kerjakan, udah. Dapat faham ke tak faham, faham tapi tak terpanggil hati mengamalkan, atau dapat terpanggil hati mengamalkan, itu hidayah. Itu datangnya dari Allah. Maka mintalah hidayah, mintalah dibuka Allah hidayah. Itulah waridaka matlubi. Karena kalau yang dikirimkan Allah itu yang tak disukanya, berarti bukan yang diridainya. Apa itu? Yang dikirimnya tak disukainya? Keingkaran, kekufuran. Dikirimnya ke jantung Abu Lahab itu sesuatu yang tak diridainya, itulah kekufuran. Tapi sesuatu yang diridainya, itulah iman. Nah, jadi tuan-tuan, hal artinya kondisi, hal bahasa Arab, bahasa kita keadaan. Apa yang dimaksud? Keadaan batin kita saat menerima berbagai kesusahan. Sabar tadi cerita nih. Sabar sudah dibagi, di atas pun sudah dibagi. Sabar dalam menghadapi bala, sabar dalam mengerjakan taat, sabar dalam menghadapi kesakitan-kesakitan, kondisi-kondisi, kemiskinan, kekurangan makanan, minuman. Sabar. Nak pergi mengaji, tahu-tahu sekerat jalan gembos sepedanya, motornya gembos, kempes. Ke depan tak ada tukang bengkel, belakang tak ada tukang bengkel. Bangsa kempes habis pula, habis langsung. Jadi mendoronglah, sambil mendorong datang dalam. Sialan, keselnya ini, sialan. Nah pula begini sangat ini, apesnya ini, kesel apanya ini, Ini hal, bukan itu. Dengan ilmu, bukan itu yang harus dikerjakan. Itu memang ada, itu cepat tersaji, tapi itu cepat buang itu. Bukan itu yang menguntungkan. Yang menguntungkan apa? Subhanallah. Inilah tulisanmu pada saya. Ini sudah engkau tulis sebelum saya ada pun ke dunia ini. Ini putusan yang permanen.
Dari mana hendak memarahkan ini? Dari mana hendak kesal tentang ini? Tidak. Tak ada kesal di sini. Tak ada marah di sini. Bahkan di baliknya ini ada rahasiamu. Karena tidak ada satu perbuatanmu kepada hamba-Mu ini yang tidak menguntungkan kepada hamba apabila mereka ridha. Aku ridha ya Allah. Orang ini belaga dengan dirinya sendiri. Berkelahi dulu dengan dirinya sendiri. Aku ridha ya Allah. Datang lagi datang. Macam mana ridha begini? Keringat pun udah bau masam ini. Aku ridha ya Allah. Ridha macam mana? Masjid pun udah tak sempat ini. Teruslah. Karena kita di saat itu belum ibarat kuda tunggangan. Kuda kita ini belum cukup terdidik. Masih degil-degil sama bosnya. Tapi nanti lama-kelamaan disuruh bosnya sekali pecut saja jalan, tak berhenti. Tapi tidak mesti langsung begitu. Kuda yang baru dilatih, ya sabarlah. Kadang pecut sekali 2 langkah dah berhenti dia. Pecut lagi 3 langkah berhenti dia. Jadi geramlah sama, tak perlu geram. Sadari bahwa kuda anda belum terlalu pintar, belum terlalu berlatih. Habis. Tiang ketiga akan datang insyaallah. Allah alam bisawab wa ilaihi marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا عليم يا عظيم يا غفور يا ودود اللهم زدنا علما وارزقنا فهما ربنا علمنا الذي ينفعنا ربنا فقهنا وفقه أهلنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.